Era globalisasi telah menyeret umat Islam untuk bersaing dalam peraturan dunia, berhadapan dengan wajah barat, maka umat Islam dengan segala keadaannya yang masih tertidur harus mengakui bahwa dunia Islam masih berada jauh tertinggal di belakang dunia barat. Sehingga ada kecenderungan umat Islam untuk menjadi umat yang eksklusif dan inklusif. Hal tersebut membawa dua dampak bagi masyarakat Islam, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pada masa ini, dunia barat dipandang sebagai kiblat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebudayaannya juga dipandang lebih relevan dan pantas untuk diterapkan suatu bangsa. Sementara itu, Islam yang diturunkan dari belahan timur dipandang sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan lagi. Dan pada dasarnya, kemajuan dunia barat disebabkan oleh mempelajari karya-karya yang dihasilkan oleh ilmuwan-ilmuwan seperti Ibn Rushd, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan banyak lagi yang lainnya. Namun, mengapa sekarang menjadi terbalik? Islam yang justru menjadi tertinggal. Dengan cerminan kepada sejarah dan mencatat betapa gemilangnya masa kejayaan Islam. Maka pada abad inilah saatnya umat Islam memperbarui paradigma pemikirannya untuk mewujudkan kembali kejayaan Islam. Maka perlu adanya rekonstruksi di seluruh aspek kehidupan. Gerakan kebangkitan Islam adalah kecaman terhadap kemandengan Muslim. Gerakan ini juga sebagai diungkap Khursyid Ahmad pada tahun 1987 merupakan mengungkapkan kembali iman di dada, dan dimensi ini banyak diabaikan dalam tulisan barat. Maka sering beranggapan bahwa hal ini sekadar pengaturan kembali masalah politik dan sosial. Sebenarnya kebangkitan Islam mulanya adalah kebangkitan kembali dan penguatan iman, sekaligus membangun kembali moral dan watak sang individu. Usaha-usaha umat Islam untuk membangun peradaban masa depan. Salah satu perkembangan sosial dan perpolitikan umat Islam yang paling signifikan pada dekade-dekade akhir abad 20 adalah munculnya gelombang revivalis atau kebangkitan Islam di seluruh dunia Islam. Etos kebangkitan Islam merupakan salah satu fenomena yang sangat meresap dan memiliki akar yang dalam, yang mempengaruhi dunia Islam. Maka tampaklah Islam di kebanyakan negaranya sedang mewujudkan kebangkitannya. Hal ini digerakkan oleh para ideologi revivalis Islam kontemporer, meliputi antara lain Hasan al-Banna, Abu A'la al-Ma'ududi, Said Qutb, Ayatullah Ruhollah Imam Khomeini, Muhammad Baqir al-Sadr, Abdul Salam Farok, Said Hawa, dan Juhaiman al-Hutaibi. Mereka berasal dari negara yang berada tetapi memiliki tanggung jawab bersama untuk melepaskan umat Islam dari pasungan negara-negara barat dengan mendorong lahirnya kebangkitan Islam. Mereka tidak pernah mengadakan kesepakatan untuk mendorong kebangkitan Islam, tetapi mereka sama-sama memiliki kepedulian terhadap nasib umat Islam, sehingga mereka bergerak melakukan usaha real yang sangat dibutuhkan umat. Gerakan-gerakan Islam yang ada sampai saat ini berupaya untuk mengembalikan kemajuan peradaban yang telah lama hilang, juga berupaya merevitalisasi khasanah keislaman lama. Dr. Hasan Hanafi menangkap adanya visi-visi pemikiran mahasiswa Islam. Sekitar 15% mereka cenderung kepada konsep salaf dan 15% lebih cenderung kepada konsep sekuler. Adapun sisanya mempunyai kecenderungan dan legalitas. Munculnya gagasan tentang dilakukannya Islamisasi ilmu pengetahuan. Tokohnya yaitu Ismail Rajik Al-Faruqi mengutip Hasan Asari, Al-Faruqi telah menjadi pioner modern yang menghidupkan kembali kesadaran umat Islam terhadap pentingnya merubah visi tentang ilmu pengetahuan. Islamisasi pengetahuan ini sudah mulai digalakkan di berbagai negara Islam seperti yang dilakukan di negara-negara terletak di Asia Tenggara. Umat Islam Indonesia terutama pada level pemikiran Islam mulai
berbenah untuk memengaruhi dan mendorong level di bawahnya agar melakukan perubahan strategis, baik dalam pemikiran, sikap, maupun perilaku kesehariannya. Jadi, yang dapat disimpulkan dari pembahasan tadi adalah kemunduran Islam bermula dari berkembangnya taklid buta di kalangan umat Islam dan tidak lagi menggunakan pemikirannya untuk melakukan ijtihad. Usaha untuk membangkitkan kebudayaan masa depan dalam berbagai sektor di antaranya bidang pendidikan atau dengan membangun kembali paradigma pendidikan dengan kembali belajar pada para penemu muslim dan memberikan apresiasi Islam terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, bidang ekonomi, yaitu dengan mempersiapkan strategi untuk meningkatkan perekonomiannya melalui upaya rekayasa. Dan yang ketiga, bidang politik, yaitu dengan bekerja sama membangun pola perpolitikan yang sehat. Dan terakhir, sosial serta budaya, yaitu dengan membangun budaya dialogis.